Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merealisasikan pembangunan rumah DP 0 rupiah dan pembangunannya akan berlangsung tahun depan dengan mengambil lokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Edi Ganevo, pelaku properti. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan tayangan. Kalau Pak Edi lihat dari syarat-syaratnya, 7 juta minimum penghasilannya, ini menyasar ekonomi menengah ke bawah dengan cicilan-cicilan yang tadi sudah dijelaskan. Cukup masuk, Pak Edi? Iya, 7 juta itu memang angka yang ditetapkan oleh PPDPP atau Kementerian PU untuk mendapatkan rumah subsidi. Jadi 7 juta rupiah maksimum. Kalau lebih, maka mereka tidak akan dapat rumah subsidi. Jadi kalau saya lihat dengan harga segitu dan penghasilannya 7 juta, berarti ini adalah rumah rusunami. Rumah susun sederhana milik. Jadi sangat bagus sekali sih kalau saya lihat lokasi juga di Pondok Kelapa ya. Betul. Masih sangat oke lah ya untuk ukuran DKI ya. Daripada mereka tinggal umpamanya di luar DKI, Jabodetabek, tentu membutuhkan waktu untuk ke tempat kerja. Nah, ini kan rusunami ya Pak, biasanya syaratnya juga 5 tahun harus mempunyai KTP DKI Jakarta baru bisa ikut dalam program tersebut. Soal pindah tangan, biasanya ketika berjalan ini rawan sekali terjadi. Bagaimana? Tentu hal ini sudah diantisipasi pasti oleh pemerintah DKI. Artinya rumah subsidi ini biasanya tidak boleh pindah tangan dalam waktu 5 tahun. Dan juga tidak boleh dikontrakkan. Biasanya seperti itu karena mereka mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya rumah susun sederhana milik yang akan dibangun oleh pemerintah DKI ini tentu akan memberikan kesempatan kepada penduduk Jakarta untuk mendapatkan rumah murah sesuai dengan janji Pak Anies dan Pak Sandi, itu dengan DP 0% atau dengan DP 0 rupiah ya. Artinya hal ini dimungkinkan karena di dalam PBI nomor 18 kalau nggak salah tahun 2016 pasal 17 untuk rumah program pemerintah ini dikecualikan untuk pemberlakuan PBI tersebut. Artinya bisa kita buat DP 0 rupiah atau 0% atau yang selama ini yang sudah berlangsung adalah 1%. Tergantung banknya, bank pelaksananya nanti. Kalau mereka mau dengan DP 0% berarti bisa dijalankan. Saya rasa pemerintah DKI bisa mengendus mereka untuk melaksanakan dengan DP 0% kalau itu memang program pemerintah. Kalau Anda lihat biasanya untuk pembangunan sebuah hunian, Anda tentu sering melakukan pembangunan dari awal pembebasan lahan, pengurusan izin sampai akhirnya berdiri bangunan yang bisa didistribusikan butuh berapa lama, Pak Edi? Ya, kalau rumah susun mungkin butuh waktu 2 tahun ya. Oke, 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, tinggal saja saya nggak tahu persis ini tanah ini apakah milik pengembang atau milik pemerintah DKI atau milik saya belum begitu jelas. Ini kepemilikan tanah berpengaruh terhadap cepat lambatnya pembangunan, Pak Edi? Oh, tidak berpengaruh, hanya nanti kepemilikan suratnya saja yang berbeda. Oke, jadi butuh waktu sekitar 2 tahun untuk proses pembangunan. Biasanya dalam waktu 2 tahun ini sudah ada pemiliknya atau nunggu jadi dulu? Biasanya dalam proses itu sudah ada pemesan ya, sudah ada pemesan dan saya yakin ini akan banyak sekali yang memesan rumah tersebut. Tinggal bagaimana memilah-milah mereka dan memprioritaskan mereka atau sistem diundi. Tentunya yang pasti yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah DKI. Umpamanya mereka harus ber-KTP DKI karena ini untuk rakyat DKI kan. Nah, ada lagi tadi ditentukan minimal 5 tahun memiliki KTP DKI. Artinya yang kurang dari 5 tahun ya tunggu dulu ya. Baik. Gitu kan. Baik, Pak Edi, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Segera kembali. Iya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa. Pak Edi, kita juga sudah terhubung dengan Pak Agustino Darmawan, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta. Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan dari proyek pembangunan rumah DP 0 rupiah ini. Sudah bergabung bersama kami, Pak Agustino Darmawan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak, ini
pertanyaan dari banyak pihak, tanahnya milik pengembang atau milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini sudah sejauh mana proses pembangunannya, Pak Agustino? Proses pembangunannya belum. Itu kita rencanakan di 2018. Kalau untuk proses pembangunan yang direncanakan Dinas Perumahan itu di 2018. Mudah-mudahan tahun 2018 akhir kita siap untuk launching yang DP 0. Oke, terkait DP 0 rupiah, ini apakah memang tanpa DP sama sekali tidak ada yang harus dibayarkan atau harus menabung DP-nya, Pak Agustino? Kalau persyaratan dari FLPP itu kan DP-nya tetap ada 1%, tapi ditanggung oleh pemerintah provinsi, termasuk bunga cicilan sebesar 5%. Kalau kita pakai skema yang dari FLPP begitu. Oke. Baik, ini untuk pembangunannya memang baru akan dilangsungkan tahun 2018. Lalu apakah pembangunannya dulu selesai atau seperti yang kita tadi bicarakan Pak Edi, sudah ada pemiliknya dulu sebelum dibangun? Belum sampai sejauh itu. Kita kita siapkan dulu sarananya gitu. Baik, ini ada anggaran 798 miliar yang digunakan untuk pembebasan lahan. Kami mengakses di website pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apakah ini juga termasuk pembebasan lahan untuk rumah DP 0 rupiah, Pak Agustino? Yang hampir 800 miliar itu, ya, itu sementara ini ya. Sementara ini saya informasikan bahwa itu dana yang untuk mengembalikan land banking kita. Oke. Land banking kita itu kan sudah digunakan untuk tower yang dibangun 2016-2017. Jumlah towernya itu lebih dari 40 tower, ya. Ada di beberapa lokasi, lebih dari 10 lokasi rusun. Bahkan melebihi dari anggaran yang sudah kita tetapkan di tahun 2018. Jadi land banking kita 0 sekarang nih. Oke. Jadi untuk yang 2018 besok itu kita hanya membangun di 3 lokasi. Satu lokasi itu revitalisasi yang rusun Karanganyar. Yang 2 lokasi itu yang di Ujung Menteng dan di Pulau Gadung. Itulah lokasi pembebasan land banking kita yang terakhir. Semuanya hunian vertikal? Hunian vertikal semua. Oke. Di studio ada Pak Edi Ganevo, Pak Agustino. Beliau adalah pelaku properti yang sudah membangun banyak sekali properti tentu saja. Pak Edi, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta, proses pembangunannya akan dilakukan 2018 tapi belum ada di tahap kepemilikan. Biasanya idealnya seperti apa? Ya, pertama salam dulu untuk Pak Agustino dan kita apresiasi terhadap kebijakan pemerintah DKI yang telah akan menyiapkan atau merealisasikan rumah untuk masyarakat DKI dengan DP 0 rupiah. Kalau saya lihat tadi bahwa ini program FLPP, artinya ini rusunami. Sebenarnya rusunami bisa saja Pak dengan 0 rupiah, tidak harus dengan 1%, karena di PBI nomor 18 tahun 2016 itu dikecualikan PBI tersebut untuk rumah-rumah dengan program pemerintah. Tapi tinggal banknya saja, mereka mau tidak dengan 1% ataupun dengan 0 rupiah kan. Nah, kalau mereka mau dengan 0% ataupun 0 rupiah, saya rasa bisa. Saya rasa pemerintah DKI juga bisa meminta kepada Bank DKI untuk ikut program FLPP tersebut, sehingga bisa dengan 0 rupiah tanpa harus membebankan kepada anggaran DKI. Tapi kalaupun ingin dibebankan dengan subsidi dengan anggaran pemerintah DKI, itu juga akan baik juga. Artinya hal ini bisa dilaksanakan, DP-nya dibantu oleh pemerintah DKI. Untuk itu kita apresiasi, Pak. Pak Agustino, tanggapannya, atau sejauh ini sudah ada bank yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Bank DKI atau bank yang lain? Bank DKI itu bukan bank yang ditunjuk sebagai penyalur kredit untuk DP 0. Jadi
mungkin nanti kami usulkan supaya penyalur kreditnya itu Bank DKI. Mungkin ada beberapa bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai penyalur kredit, tapi untuk Bank DKI memang belum. Baik, Pak Agustino Darmawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Pak Edi Ganevo juga terima kasih atas perbincangannya. Ini tentu warga Jakarta punya angin segar untuk mempunyai hunian murah. Tentu saja bukan hanya hunian vertikal semoga, tapi juga hunian tapak bisa direalisasikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami.